warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Wa qala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala tabaraka wa ta'ala, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusahum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mutala'inani idza tafarraqa la yajtami'ani abadan. Wa qala alaihi salatu wassalam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Alhamdulillah, jamaah kajian bapak-bapak ibu-ibu, dalu punika kita dipun panggihaken malih Allah Ta'ala wonten ing kajian fikih kita, kajian hadis kitab Bulughul Maram, Syarah Minhatul Alam fi Syarhi Bulughil Maram. Dalu punika tesih wonten bab tolak, nggih menika bab al-la'ani, babul la'ani, babul la'ani, bab li'an, panggih nggih, bab li'an. Wingi pun kita bahas dihar kalih ilak, saniki bahas li'an. Nyuwun tulung dipun wacaaken, dipun waosaken hadis setunggal kalih dumuginipun 3. Monggo. Beliau mulai memerintahkan laki-laki itu bersumpah 4 kali dengan nama Allah, lalu menyuruh istrinya bersumpah seperti suaminya. Kemudian beliau memberikannya keduanya.
Hadis kedua. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada dua yang saling menuduh, perhitungan kamu berdua terserah kepada Allah. Salah seorang di antara kamu berdua ada yang berbohong. Engkau suami tidak berhak lagi terhadap istri. Sang suami berkata, wahai Rasulullah, bagaimana dengan hartaku mas kawin yang telah kubayar? Beliau bersabda, jika tuduhanmu benar terhadapnya, maka ia telah menghalalkan perbuatannya untuknya, dan jika kau berdusta, maka mas kawinmu itu menjadi semakin jauh darimu. Setunggil Lukas. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikanlah dia, jika dia melahirkan anak berkulit putih dan berambut lurus, anak itu dari suaminya. Jika dia melahirkan anak bercelak mata dan berambut keriting, anak itu dari orang yang dituduh suaminya. Ya. Bismillah. Al-li'ani atau disebut dengan ramyu, tuduhan seorang suami kepada istrinya. Ta'rifuhu, pengertiannya, al-li'anu huwa, li'an itu adalah ayyarmiya ar-rajulu zaujatahu bizina, seorang suami menuduh istrinya melakukan zina. Al-li'an itu seorang suami menuduh istrinya melakukan zina. Bi'ayyakula, dengan mengatakan ra'aituha tazni, aku melihatnya ia berzina. Ra'aituha tazni, aku melihatnya istriku itu berzina. Atau yanfiya hamlaha ayyakuna minhu, ya, atau ya, dia menolak, tidak mengakui bahwa bayi yang dikandung istrinya itu bayinya. Bayi itu anakku ini. Fayurfa'ul amru ilal hakim fayutallabu zawju bil bayyinati wa hiya ityanu bi arba'ati syuhudin yashhaduna ala ru'yati zina. Kemudian permasalahan itu dibawa kepada hakim pemerintah atau petugas yang ditunjuk pemerintah. Kemudian fayutolabu, kemudian hakim menuntut suaminya untuk menghadirkan 4 orang saksi. 4 orang saksi. Ya, keempat-empatnya harus melihat dengan mata kepala telanjang. Ulama ada yang mengatakan kalau mereka mengintip itu harus ada 8 lubang, karena melihat dengan satu mata nggak boleh. Termasuk saksi tidak boleh memakai kacamata. Sogo salah, gede cilik gede. Termasuk saksi ini tidak boleh ada masalah pada matanya. Termasuk kalau salah satu saksi salah satu matanya rusak, maka tidak batal kesaksian orang tadi. Nggo kacamata ya ora entuk. Kacamata tanggo kacamata malah ketok. Raine kaya iya kaya ora. Insyaallah nggih. Itu saksinya benar-benar namanya perbuatan tuduhan zina itu benar-benar melalui proses yang luar biasa. Saksi ini kudu papat terus yo genah-genah ngerti. Gambar video tidak boleh, tidak masuk dalam saksi. Lah piye? Nah, pancen ra mantep pegat. Tapi kalau sudah masuk ramyu tuduhan, CCTV tidak masuk dalam, tidak sah sebagai sebuah persaksian menurut ulama hari ini, sebab CCTV ya adanya hari ini. CCTV nggak boleh. Saksi CCTV
Itu enggak boleh ya. Jadi yang saksinya 4, yang satu pakai kacamata ini paningali ora permono, itu enggak sah. Atau ngerti ini ngintip, nginjen disyaratkan lubangnya harus 8. Tidak boleh lubang 2 dinjen wong 4. Iya, coba kowe genti. Iya, enggak masuk. Benar-benar tuduhan itu benar-benar apa? Karena kehormatan seorang muslim, kehormatan seorang muslimah dalam Islam benar-benar terjaga. Nah, itu membenahi. Itu ya Masya Allah. Hati-hati nggih. Nggih Pak nggih, ndi mau. Ya. Fa'ilam yukimil bayinati la'anal hakimu bainahu fayasyhadu zauju arba syahadatin qailan asyhadu billahi la ra'aitu hatazni au anna hadal hamla laisa minni wa yaqulu laknatullahi alaihi in kana minal kadibina. Ya jamaah, jadi ngapunten kalau seseorang itu menuduh istrinya tidak mampu menghadirkan saksi 4. Pernah ada sahabat ini dia menuduh seorang wanita melakukan zina. Kemudian dituntut untuk Rasulullah untuk menghadirkan 4 saksi. 3 saksi menyatakan nggih leres, kula ngerti dhewe niku sing niku kalih niku. Sing nomor 2 nggih jawab leres, kula ningali niku kalih niku. Yang ketiga sama, yang keempat ngomong, wah rada remeng-remeng kula mbak, rada ragu-ragu si fulan apa ora. Maka kemudian sahabat yang menuduh tadi tuduhannya digagalkan, kemudian dia dicambuk atau dijilid 80 kali samaniyah jaldah. Itu kalau tuduhan enggak menghadirkan bukti 4 orang, hanya 3, maka dia dijilid 80 kali. Ya Masya Allah ya. Itu khawati bilang kula lajengaken. Itu apa? Masya Allah ya. Kata hadis wau, kemudian kalau ternyata apa atau seorang laki-laki ngomong ini, wah niku mboten anake kula. Ya. Tuduhan ini kan banyak beredar hari ini, banyak laki-laki menuduh istrinya melakukan ini. Ya dan lain sebagainya. Wah iki kok raine kaya anake ra kaya anak raiku. Wah ini enggak boleh ya. Harus ada saksi. Wal li'anu masru'un. Li'an itu disyariatkan. Apa? Sumpah tadi. Li'an itu sumpah yang kelima. Li'an, seorang laki-laki menuduh istrinya berzina, kemudian dia tidak mampu menghadirkan saksi yang 4, oleh hakim dituntut untuk bersumpah 4 kali. Ya waladina yarmuna azwajahum walam yakun lahum syuhada'u ila anfusahum. Seorang laki-laki yang menuduh istri-istrinya berzina dan dia tidak mampu menghadirkan saksi kecuali dirinya sendiri, fasyahadatu ahadihim arba'u syahadati billahi innahu laminas shadiqin. Maka dia dituntut untuk bersaksi 4 kali. Wallahi. Kemudian yang keempat dia diam atau melanjutkan. Wal khamisah, yang keempat, anna laknatallahi alaihi in kana minal kadhibin. Maka yang kelima itu kalau tidak benar maka ala laknatullah, sesungguhnya laknat Allah ya napa kana minal kadhibin. Nah, laknanya baru yang kelima ini tahan, Masya Allah ya. Wallahu alam shawab. Niku namanya li'an. Li'an itu tuduhan seorang suami kepada istri melakukan perbuatan fahisyah. Kalau dalam hadis itu fahisyah. Selanjutkan ya.
beberapa hukum tentang al-li'an. Ayyakunu zaujani bil ghaini akilaini. Hukum yang pertama, hendaklah zaujani bil ghaini akilaini, kedua orang suami istri itu akilaini, keduanya berakal. Yang menuduh juga berakal, yang dituduh juga berakal. Kalau suaminya tidak sempurna akalnya, maka tuduhannya batal. Tidak sempurna atau suaminya belum balik. Tapi enggak mungkin ya. Suaminya belum balik, maka tuduhannya batal. Ya. Li adami taklifi al majnuni wasobi, karena tidak adanya taklif bagi orang gila dan anak-anak. Maka kalau salah satunya itu gila, salah satunya tidak waras, maka tuduhan itu batal. Kenapa? Karena orang gila dan anak-anak itu tidak taklif, tidak terbebani syariah. Ya. Biqauli Rasulullah SAW, berdasarkan sabda Nabi, rufi al-qalamu an salasatin, diangkat pena dari 3 golongan. Orang yang gila sampai dia sembuh, anak-anak sampai dia balik. Ya. Orang yang ketiga, orang yang tidur sampai dia bangun. 3 rufi al-qalam. Anak-anak sampai dia balik, orang yang tidak berakal sampai dia sembuh, dan orang yang tidur sampai dia siuman atau bangun. Ini rufi al-qalam. Dia melakukan dosa, melakukan kesalahan, tidak dicatat sebagai sebuah dosa. Kenapa? Karena li adami taklif. Mereka tidak taklif. Tidak termasuk orang yang taklif, terbebani syariah. 1. Yang kedua, an yada'i zauju ru'yata zaujati tazni. Ya. Wa fi nafyil hamli au yadda'i annahu lam yata'ha aslan. Ya. Hendaklah seorang suami yang menuduh tadi ru'yata zaujati tasni, dia melihat istrinya berzina. Jadi kalau baru reka-reka nggak boleh. Wah, ketoke bojoku anu. Lah kok WA-ne ngene gitu ya. Zina itu, sekali lagi, zina itu bisa disebut zina kalau sudah seperti timba masuk ke sumur, itu zina. Jadi disyaratkan suami tadi dia melihat istrinya melakukan zina, baik dia melihat sendiri atau bersama 4 saksi. 4 saksi, insyaallah ya. Wa fi nafyil hamli, dan pada penolakan kehamilan istri, tidak mengakui itu ya. An yadda'i annahu lam yata'ha aslan, disyaratkan dia belum pernah mencampuri istrinya. Iya, aku ora anu kok bojoku meteng iki, padahal aku nglemboro iki. Au annahu la yataha limudati yalhaqu bil hamlu, atau suami tadi tidak mencampuri istrinya dalam kondisi usia kehamilan. Umpama bojone niku TKI mantuke lagi 4 sasi, lah kok bojone bar 4 sasi kok bayi. Wah, ini tuduhannya dianggap baru boleh, atau karena usia kehamilan itu paling cepat 6 bulan. Ini kok aku mulai 5 sasi kok bojoku bayi iki. Waduh, piye iki? Piye? Nah ini, atau kalau dia menolak kehamilan istri, alasannya istri melahirkan dalam waktu yang tidak, logikanya tidak masuk. Iki aku lagi mulai 3 sasi kok bojoku ngandete 6 sasi.
Nah, gitu. Tapi nak telung sasi ngandati rong sasi ya nggak boleh itu gitu ya. Wallah, kecuali dia belum pernah mencampur istri kok hamil. Masya Allah ya. Ya Allah gitu ya Pak ya. Ya. Ka ayyadda'i anha atat bihi li aqalla min sittati syuhurin wa ila fala mula'annata, atau seperti seorang suami itu dia belum genap 6 bulan pulang mencampur istrinya, tapi istrinya sudah melahirkan. Maka ini boleh seorang melakukan li'an atau melakukan tuduhan. Satu, kalau tuduhannya yang satu dia melihat, yang kedua dia melihat kejanggalan pada kehamilan istri. Masya Allah ya. Ya. Wa ila fala mula'annata, maka kalau tidak ditemukan yang semacam itu, maka tidak boleh seorang meli'an istrinya. It la yushra'ul li'anu al-mujarradi tuhmati awidhonni, dikarenakan li'an tidak disyariatkan hanya semata atas dasar tuduhan wadhoni dan don. Ini kan nyata, delok tenan. Dheweke menangkap istrinya apa? Menangkap teles basah. Wah, dhewe sumpah. Ada saksinya, hadirkan saksi. Sumpah itu ketika dia tidak mampu menghadirkan saksi, sedangkan dia benar-benar melihat. Atau saksi kurang dari 4, dia sumpah, wallahi kula ningali semak kula, wallahi ping 4, sing nomor 5 kono hansik, baru kelima matam wallahi gitu ya. Masya Allah ya, itu. Maka kalau sudah kelima jatuh li'annya jatuh, insya Allah ya. Ini kok ikhwati billah ibu ya. Jadi ini untuk menjaga, salah satu hikmahnya adalah untuk menjaga nasab. Gitu ya, Masya Allah ya. Aku mulai setahun kok. Orang mulai setahun kok bojoku ki bayi ya. Oh berarti bayi tabung ya. Tabung gas. Ini Masya Allah ya. Jaga kehormatan. Ayut jariyal li'anul hakimu amama ta'ifatin minal mu'minina. Yen to nggone mutuske li'an si hakim amama ta'ifatin minal mu'minin, kuwi kudu disekseni wong mukmin. Hakim memutuskan li'an itu harus disaksikan oleh kaum mukminin. Wa ayakuna bisi ghotil waridati fil ayatil karimati. Ya, masih yang ketiga wa ayakuna lan yento gunake sigot sing dimaksud kaya ing dalem ayat. Ayat sing kita maksud surat An-Nur 6 dugi 9. Ya. Tuduhannya apa? Benar-benar zina. Ya. Yang berikutnya ngapunten, an yaghidul hakimu, hendaklah memberi nasihat siapa hakim az-zauja kepada suami bimisli qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan nasihat yang serupa nasihat Kanjeng Nabi. Hakim pengadilan agama, kalau ini yang menjadi hakim pengadilan agama, sebelum menetapkan li'an dia memberi nasihat kepada suami sebagaimana Rasulullah memberi nasihat apa? Ayyuma rajulin jahada waladahu, endi-endi wong lanang sing nolak anake, wa huwa yang duru ilaihi ya ihtajaballahu, mongko ya napa bahasanya, terhalang siapa Allah minhu saka wong kuwi, wa qadhahu
lan bakal fadhahahu bakal digawe isin sapa arrajulu sing nuduh napa sing nolak anake padahal dheweke ora nemokke bukti sing jelas. Gusti Allah akan terhalang darinya dan besok di hari kiamat akan dipermalukan Allah ala ru'usil awalina wal akhirina, yang akan diketahui makhluk yang mulai pertama sampai terakhir di padang mahsyar akan dipermalukan. Maka hakim memberi nasihat kepada laki-lakinya, kowe nak nuduh lho sapa sing nolak anake dhewe padahal dheweke ora nemokke bukti, eneke apa tindak fakhisah wong wadon, maka dia akan terhalang dariku dan akan dipermalukan, terhalang dari Allah, dipermalukan Allah pada hari kiamat. Kemudian ngapunten, wa an yaghidha zaujata, lan yen to hakim banjur mene nasihat marang wong wedok sing dituduh bi qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelawan dawe Kanjeng Rasulullah, ayyuma mra'atin endi wong wedok atau kholat ala kaumin man laisa minhum, endi wong wedok sing lebokke lenangan, lebokke wong lenang nyang omahe ya falaisat minallahi fi sai' wa la yudkhilahal jannata, mongko Gusti Allah lebaran saka wong kuwi wa la yudkhilahal jannah, lan ora bakal yen to dilebokke surga. Endi-endi wong lanang wong wedok sing ditinggal kakunge malah nglebokke wong lanang ya no kamare wong lanang, maka dia Allah akan berlepas diri darinya dan tidak akan dimasukkan ke dalam surganya. Masya Allah ya. Islam benar-benar menjaga kehormatan. Suami tidak boleh sembarangan menjatuhkan wanita dengan tuduhan tanpa bukti. Pakai bukti pun harus dengan saksi. Ya enggak ada saksi, harus dengan sumpah dengan atas nama Allah. Seorang istri juga diperintahkan untuk menjaga kehormatannya, tidak memasukkan seorang laki-laki pun ke dalam rumahnya. Jadi balik, nak kene sing mlebu kono Pak, ya padha wae ora itu ya. Kalimat kias ini enggak boleh, Masya Allah nggih. Wallahu a'lam bissawab. An yufarraqa bainahuma fala yajtami'ana ba'du. Kalau ternyata seorang laki-laki melian istrinya, melian dia menuduh istrinya, kemudian si hakim memutuskan, maka selanjutnya an yufarraqa bainahuma, hendaklah hakim memisahkan keduanya. Keduanya dipisahkan. Ya. Fala yajtami'ani ba'du abadan. Setelah itu keduanya tidak akan bisa bertemu lagi selama-lamanya. Enggak boleh rujuk kembali. Hati-hati. Karena wanita yang telah dili'an, dia tidak lagi boleh kembali kepada suaminya. Suami tidak boleh lagi kembali. Oh, Masya Allah nggih, ini beda. Ini Masya Allah nggih, jamaah yang kalau hormati. Li qaulihi, ya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mutala'inani idza tafarraqa, dua orang yang saling melaknat suami istri, idza tafarraqa, apabila keduanya berpisah, la yajtami'ani abadan, maka tidak akan bisa bertemu, tidak akan bisa berkumpul selama-lamanya. Nah, enggak boleh itu ya. Enggak boleh wanita yang dili'an tidak boleh lagi menjadi hak suami yang meli'an. Ya, Masya Allah ya. Kemudian yantafil waladu bili'ani min zauji al-mula'ini fala yatawarrasani. Anak yang dili'an oleh bapaknya suaminya, fala yatawarasani, maka keduanya tidak bisa saling mewarisi.
Iki dudu anakku. Renek mirip-mirip aku blas kok. Wah aku mulai lagi patang sasi kok kowe iki babaran. Iki ya prematur kok, Pak. Prematur kok patang sasi. Patang sasi durung ditiupkan roh kan 4 bulan 10 hari. Itu maka anak tadi kalau lahir dia tidak mewarisi harta bapak yang melian, bapaknya juga anaknya kalau meninggalkan waris dia tidak bisa mewarisi. Ya Masya Allah, hati-hati. Hati-hati anakmu ra itu. Tapi ya wingo Pak. Ya hati-hati. Ya. Wala yunfiqu alaihi. Dan suami bapak tadi tidak punya kewajiban untuk memberi nafkah alaihi atas anak yang dilian. Ini dudu anakku, cetok. Diputuskan hakim, ternyata napa tuduhannya benar, maka dia tidak punya kewajiban beri nafkah. Paham bahasa tidak punya kewajiban, bukan dilarang ya, tidak punya kewajiban. Artinya anak tadi tidak punya hak untuk nuntut ya, Masya Allah ya. Tes DNA juga tidak boleh. Tes DNA sih ora percaya nang Singapura. Kang guyu apa Pak? Ya, ayane oke. Nah, boleh. Nah wis dinafkahi sik. Tekan ndi mau? Ghaira annahu yu'ammalu ihtiyaqam mu'ammalata libnihi fala yadfa'u ilahi zakata. Ya, maka napa sebagai bentuk hati-hati tetap bermuamalah. Ya serawungi, tapi dia tidak punya hak untuk saling mewarisi, bapaknya juga tidak punya hak untuk menikahkan. Dia sudah batal kewaliannya. Laki-laki yang melian terhadap anak yang dilian oleh bapaknya, maka dia tidak bisa menjadi wali atas anaknya, tidak bisa saling mewarisi. Masya Allah ya, hati-hati. Masya Allah ya. Langsung wa yulhaqu bi ummihi fatarisuhu wa yarisuha liqada'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi waladil mutala'inaini. Dan sekali lagi apa hak nasabnya jatuh kepada bi ummihi, ibunya, maka dihukumi seperti anak hasil zina, nasabnya kepada ibu. Anak hasil zina maka nasabnya bukan kepada ayah, tapi nasabnya kepada ibu. Jadi bukan fulan bin fulan, tapi fulan nopo bin fulanah. Nah, bukan binti loh, bin ya. Fulan anak laki-lakinya fulanah. Kan biasanya fulan bin fulan, tapi fulan bin fulanah. Sama ini anak yang dilihat. Karena dihukumi, kalau diputuskan oleh hakim, berarti dihukumi anak tadi adalah anak hasil zina. Karena hakim memutuskan, oh iya iki ra masuk akal iki. Ya. Beda halnya kalau hakim itu keputusannya tidak adil karena dipengaruhi sesuatu. Fulus, ini fulus ya? Atau apa? Fulus apa? Ya fulus. Ya. Fulus. Atau dijanjikan naik haji. Tidak balik ke lho nek haji. Masya Allah itu ya. Itu ikhwati billah, lanjutkan. Insyaallah bahaya. Bahaya Pak, mboten sadian ya. Ya. Idza kadzdzaba zauju nafsahu bima ba'du lahiqa bihi waladu. Ya, kalau idza kadzdzaba zauju, kalau ternyata suami tadi berdusta, ya, berdusta, dia membuat pengakuan tapi dusta, nah, bima ba'da lahiqa bihil walad, maka anak tadi tetap dinasabkan kepada bapaknya. Meskipun dusta, dia tetap bapak secara biologis, dia nasabnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu li'an. Wonten nggih, masyaallah. Enten pertanyaan li'an.
Singkat. Li'an. Maka kakung nggih dawuh Kanjeng Nabi aja gampang nuduh wong wedok. Nah, nek buktine wae itu. Kalau ternyata pilihannya kita meragukan istri kita karena sering dia chatting, nadian terus chattingnya di ngenekke atau apa, kita sering melihat dia pergi dengan laki-laki, sedang kita tidak mampu menghadirkan saksi, sedang kita tidak nyaman, maka pilihan yang paling tepat adalah mentalaknya, tidak meli'an, tidak menuduh, tapi mentalak. Ya, mentalak. Ya, wallahu a'lam bishawab gitu ya. Pilihannya mentalak. Tapi kalau sudah li'an itu hukumannya berat kalau ternyata dia tidak mampu menghadirkan saksi atau sumpahnya diketahui bohong. Bisa jadi kan dia bohong tidak diketahui. Dia sudah berani, wallahi ternyata dia bohong. Ya, kalau bohong tetap anaknya tetap bernasab kepada bapaknya karena jalurnya tetap bapak. Tapi kalau enggak bohong benar, berarti jalur nasabnya terputus karena anaknya dihukumi sebagai anak hasil zina. Masya Allah. Gitu nggih. Enten pertanyaan mboten? Li'an. Ya, sithik-sithik wae nggih. Oke. Kita lajengaken. Hadisnya yang lainnya memperkaya, silahkan dibaca. Penting niki paham gitu nggih, li'an. Babul iddati wal ihdadi. Bab iddah, masa iddah dan masa berkabung. Panggih mboten? Masa iddah dan masa berkabung, ihdad. Kepanggih mboten? Ya. Tolong dipun wasaken kalih hadis. Diriwayatkan dari Al-Misbar bin Ma'rah bahwa Subaina Al-Aslamiyah melahirkan setelah beberapa hari dia ditinggal mati oleh suaminya. Kemudian dia menurut Rasulullah SAW untuk meminta izin menikah. Kemudian Rasulullah mengizinkannya, maka dia bernikah. Hadis riwayat Bukhari bersumber pada Sahihain. Pada sebuah riwayat disebutkan dengan lafaz dia melahirkan setelah 40 hari ditinggal mati oleh suaminya. Pada riwayat Muslim disebutkan dengan lafaz yang lain. Zuhri mengatakan, menurut saya tidak apa-apa baginya menikah dalam keadaan masih nifas. Hanya suaminya tidak boleh mencampurinya sebelum dia berselingkuh. Oh, na'am ya, masya Allah. Masa iddah, nggak apa-apa nikah. Karena kalau masa iddahnya hamil, keluarnya bayi. Meskipun sudah masih dalam kondisi masa nifas, iddah loh ya selesainya. Bab iddah. Iddah nggih. Yang kita bahas bab iddah. Oke. Ta'rifuha pengertiannya al-iddatu hiya al-ayamu beberapa hari allati yang tatarabbasu menunggu fiha pada ayam beberapa hari itu al-mar'atu al-mufariqatu li zaujiha. Siapa yang menunggu? Seorang istri yang berpisah dengan suaminya menunggu. Fala tatazawwaju fiha. Dia tidak boleh menikah dalam masa hari-hari tersebut. Wala yata'arradu lizawaji, dan tidak boleh disindir-sindir untuk nikah. Jenenge iddah, beberapa masa wanita yang berpisah dengan suaminya menunggu. Pada masa-masa itu tidak boleh menikah dan tidak boleh disindir-sindir untuk nikah. Itu iddah. Hukmuha, hukumnya al-iddatu wajibatun ala kulli mufariqatin. Iddah itu wajib atas setiap orang yang wanita yang berpisah li zaujiha dengan suaminya bihayatin, entah berpisahnya hidup berarti talak, au wafatin atau berpisahnya karena wafatnya
suami, jenenge iddah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah 228. Wal mutallaqatu, dan wanita yang ditalak, yatarabbasna, hendaklah dia menahan bi anfusihina, terhadap diri mereka, salasata quru'in, yaitu selama 3 quru. 3 quru. Nanti kita bahas ya, kita quru ya. Itu iddah. Jadi iddah niku Ibu, seorang istri ditalak suaminya kalau dia hayan hidup ya, atau ditinggal mati suaminya. Iddah itu masa-masa dia diwajibkan untuk menunggu. Selama masa menunggu itu tidak boleh nikah, menerima lamaran ya, atau disindir-sindir berkaitan dengan nikah. Jenenge iddah. Itu disyariatkan ya. Apa hikmahnya iddah? I'ta'u zauji fursata ruju'i ila mutallaqatihi biduni kulfatin in kana talaku raj'iyan, yaitu memberi kesempatan kepada suami untuk rujuk kepada istri yang telah ditalak biduni kulfatin, tanpa susah payah. Kalau masih dalam iddah, tolaknya talak rojai, suami merujuk tanpa susah payah, balen, berarti bali, itu hikmahnya. Yang kedua, ma'rifatu baro'ati rahimi, mengetahui kosongnya rahim. Hikmahnya apa iddah? Mengetahui kosongnya rahim, atau memastikan kosongnya rahim. Sebab dalam Islam tidak boleh ada 2 air bertemu dalam satu wadah. Nggak boleh. Wadahnya siji banyune loro ra etuk. Ya lengo karo banyu ra njo senyawa, lengo klentik. Itu ya Masya Allah ya. Saya bacakan hukum-hukumnya, tapi ya, saya bacakan satu aja. Iddatul mutallaqati alati tahidu wa hiya salah satu aqra'in. Iddahnya wanita yang ditalak dan dia masih dalam masa haid, artinya produktif itu loh, dia masih mengalami haid. Iddahnya salah satu aqra'in, 3 quru. Gimana 3 quru itu? Yaitu napa? Fa in tulliqatil mar'atu fi tuhrin sumahadot. Dia ditalak dalam kondisi suci, kemudian haid, summa toharot, suci, summa hadot, haid lagi, summa toharot, suci meneh, summa hadot, kemudian apa? Haid lagi. Faida toharot, setelah haid itu suci, ingqadot iddatuha, berarti selesai iddahnya. Jadi haid suci, haid suci, haid suci. Lah pada suci terakhir itu berarti sucinya terakhir itu menunjukkan apa? Selesainya masa iddah. Jadi dewi haid suci yang pertama pada masa ditalak belum dihitung. Dihitungnya nanti apa? Haid. Haid suci, haid suci, haid suci. Iddahnya selesai. 3 kali haid, 3 kali suci. Jenenge 3 kali quru. Haidnya selesai. Ya, selesai. Baik rojai maupun bain, jatuhnya bain. Kalau sudah selesai iddah nggak dirujuk, berarti talaknya bain. Cuman bisa jadi bain kubro, bain sugro. Wallahu alam shawab. Saya lanjutkan, Masya Allah ya. Kemudian iddatul mutallaqati allati la tahidu likabirin siniha au sigharihi. Iddahnya wanita yang ditalak, dia sudah tidak haid karena tua, au sigharihi, atau karena belum mengalami haid. Hiya salah satu asyhurin, iddahnya 3 bulan. Berarti ngapunten, berarti tidak haid itu berarti manopus nggih, monopus ya. Sing berarti belum haid. Ya. Ini dalilnya mungkin suratnya surah At-Tolak ayat sekawan ya. Iddatul mutallaqatil hamili, iddahnya wanita yang hamil.
baik dipisah karena hidup atau mati, ternyata dia hamil, maka idahnya wahia wat'u kamili hamliha, yaitu keluarnya yang dikandung. Begitu keluarnya bayi berarti idahnya selesai, meskipun dia dalam masa nifas. Dinikah boleh, tapi campurnya menunggu dia suci. Kenapa? Dapat dipastikan rahimnya kosong. Tapi nak baru selamat-selamat buka buka roh, idahnya belum selesai, harus kosongnya rahim. Metu sak apa pusere metu sak napa nika sak pusere nggih to. Niki medal pokoknya nis bersih ya, meskipun nifas idahnya selesai. Jadi kalau orang hamil sampai keluar bayinya benar-benar keluar kosong rahimnya. Kemudian wa'idatul mustahadati, idahnya orang yang istihadah, haidnya tidak jelas. Tapi ya iki wahia alati la yufariquha damu, yang tidak bisa berhenti darahnya. Maka faida kana damuha yatamayyazu an damil istihadati, maka dia harus membedakan darah istihadah dan tidak. Au kanat laha adatun ta'rifuha, atau menggunakan adat seperti haid ya, adatnya 3 dino 7 dino, maka cara menghitung kuruknya ya sesuai dengan adat itu, adat. Lajeng idatu man ghaba anha zaujuha, yang terakhir idahnya seorang istri yang ditinggal minggat suaminya. Hati-hati wong lanang aja minggat. Walam yu'raf masiruhu min hayatin au mautin, tidak diketahui apa iki jek urip apa wis mati. Sing lenang lunga ora dingerteni iki jek urip apa ora, ya jek urip apa ora, ya. Fa innaha, mongko seorang istri kalau ditinggal suaminya tidak tahu rimbanya, ranggo HP, ranggo apa-apa. Ya kalau diketahui nak lungone dadi TKI ora masuk iki lho Pak, genah lungone pamitan no. Ya, ini enggak diketahui rimbanya. Maka fa innaha, maka sesungguhnya bagi wanita tang tadiru arba'a sanawatin min yaumi inqita'i khabarihi, dia nunggu 4 tahun, dihitungnya tahun hari pertama saat putus kabar tentang suaminya. Golek-goleki berarti kan ini golek sik. Nek kanca ono tekoe kabeh ora enak iki ndi ra enak, ternyata enggak ketemu, maka dihitung kuwi hari pertama, maka idahnya sampai 4 tahun. 4 tahun ra bali, dia boleh nikah. Setelah itu maaf ya, setelah 4 tahun enggak kembali, setelah 4 tahun dia mengambil idah 3 kali kuruk. Setelah 3 kali kuruk dia boleh nikah dengan laki-laki lain. Bar nikah selenang teko. Aku jauh apa Bu? Aku melu perang di Rusia. Nah, ternyata maka kalau suaminya datang, suami yang pertama lebih berhak. Maka suami yang kedua harus mencerai kalau dia menuntut. Tapi cara jenengan pripun wis dirabeni wong ngono kuwi. Mbok rebut. Wah yo sensus penduduk wong wedok luwih akeh kok. Wis nikah neh lha piye coba. Ya nak rung nikah ngono nggih. 4 tahun, maka ini Masya Allah. Jadi wong lanang nak lunga nyandi-ndi ku pamit to bojomu, engko nak ra karuan rimbane, bojomu langsung ngancang-ancang masa idah. 4 tahun iki nunggu 4 tahun. Ngoten nggih, Masya Allah. Ada pertanyaan? Nanti untuk ihdat atau berkabung kita bahas yang datang. Itu ngoten Pak nggih. Jadi nak piantun kakung ical enggak tahu rimbanya, nunggu 4 tahun. Hari pertama dimulai sejak terputusnya kabar suaminya, berarti harus cari dulu. Usaha ternyata enggak ada putus asa. Hari pertama dihitung sampai 4 bulan, 4 tahun selesai, kemudian mengambil tambahan idah
3 kali kuru. Baru setelah itu dia dinyatakan wanita yang bebas. Wallahu alam bisawab. Ngoten Bu nggih. Tapi nak bapak era karono ngendira genah, pendak sasi jek ngirim nafkah ya berarti kuwi enek rimbane. Gur rimba ngendi ndi? Rimba Pasifik apa rimba apa? Itu berarti tidak masuk dalam ini. Gitu ya, Masya Allah. Ada pertanyaan? Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.